Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran 4. Sebelum kalian memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kalian berdoa terlebih dahulu supaya Allah SWT melancarkan proses belajar kita dan semoga kalian bisa meraih cita-cita yang kalian inginkan. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita membahas materi pada hari ini, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam buatan dan kenampakan alam dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati peta, siswa dapat memahami kondisi iklim di Indonesia dengan peduli. Yang ketiga, dengan membaca, siswa mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan tanggung jawab, ya. Anak-anakku sekalian, itu tadi tujuan pembelajaran yang harus kalian capai untuk hari ini, ya. Anak-anakku sekalian, amatilah gambar berikut ya. Di situ terdapat 4 gambar kenampakan ya. Yang pertama ada kenampakan pegunungan ya di situ. Kemudian ada sungai, danau dan juga ada bendungan ya. Setelah kalian mendengarkan penjelasan berikut, harapan ibu kalian bisa membedakan antara kenampakan alam dan kenampakan alam buatan ya. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam ya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, Raja Ampat di Papua, dan lain-lain sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan alam ini tidaklah semua negara memilikinya ya. Jadi tidak semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau bahkan hanya terdapat padang rumput ya. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia ya. Jadi kita di Indonesia ini mempunyai kenampakan alam yang terlengkap di dunia. Jadi kita punya laut, ada laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia ya. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, mari kita pelajari dulu apakah yang dimaksud dengan kenampakan alam dan kenampakan alam buatan beserta contohnya ya. Anak-anak perhatikan ya, di situ ada keterangan kenampakan alam ya. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam ya, dari segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Contohnya apa? Contohnya ya betul, ada gunung, sungai, laut, danau dan lain sebagainya ya. Kemudian bedakan dengan kenampakan alam buatan. Jika kenampakan alam buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia, jadi tidak terjadi secara sendirinya tapi merupakan buatan manusia ya. Contohnya jembatan, jalan raya, bendungan, perumahan dan lain-lain ya. Dari definisi di atas ya, coba perhatikan ulang lagi apakah yang dimaksud dengan kenampakan alam dan apakah yang dimaksud dengan kenampakan alam buatan ya. Kalau kenampakan alam terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Sedangkan kenampakan alam buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia ya. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, mari kita pelajari dulu apakah yang dimaksud itu tadi kenampakan alam dan kenampakan alam buatan. Dari keterangan tadi, sekarang tugas kalian adalah
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tema kalian halaman 90 ya, di bawahnya gambar kenampakan alam tadi ya. Saya ulangi ya, di bawahnya apa? Di bawahnya ini. Ayo mengamati tadi, ada 4 gambar ya, ada 4 gambar kenampakan alam. Jadi kalian memberi tanda manakah yang termasuk kenampakan alam, manakah yang termasuk kenampakan alam buatan ya. Tugasnya di bawahnya di situ ada 4 pertanyaan yang coba nanti kalian jawab sendiri ya. Coba itu ada pertanyaan yang pertama yaitu kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas ya, gambarnya tadi ya, 4 gambar tadi. Yang kedua, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Jadi sebutkan di situ. Sampai pada nanti pertanyaan keempat, yaitu apakah kenampakan buatan itu? Tadi sudah Bu Yayu jelaskan, apakah yang dimaksud dengan kenampakan alam dan juga kenampakan alam buatan ya. Anak-anak, bentang alam di Indonesia itu sangat bervariasi ya. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia ya. Sekarang ayo kenali negerimu lebih dekat lagi ya. Kita ambil contoh bentang alam yang ada di Pulau Papua ya. Sekarang coba kalian buka buku tema kalian halaman 91 ya. Saya tunggu, buka buku tema kalian halaman 91 ya. Di situ ada ayo mengamati ya, bentang alam Pulau Papua secara umum ya. Pulau Papua adalah pulau yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland ya. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 70% wilayah Papua merupakan hutan hamparan hutan ya. Hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan yang tinggi ya. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua yaitu namanya Puncak Jayawijaya ya, yang terkenal sekali ya karena sebagian puncaknya ditutupi salju. Bagian Indonesia yang ada saljunya ya biasanya kita terkenal ada di Pulau Papua yaitu di Puncak Jayawijaya ya. Nah, dari keterangan bentang alam Papua tersebut di bawah bacaan bentang alam Pulau Papua secara umum terdapat beberapa latihan yang bisa kalian isi untuk menambah wawasan ilmu kalian. Ya, di situ ada beberapa bentang alam yang ada di beberapa pulau yang ada di Indonesia, yaitu ada yang di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan seterusnya. Kalian lihat di buku kalian di bawah bacaan bentang alam Pulau Papua secara umum ya. Di situ ada beberapa pulau, bisa kalian isi nanti, kalian coba untuk belajar di rumah untuk menambah wawasan pembelajaran kalian di rumah ya. Berikutnya adalah ya, bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia ya. Diingat ya, bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia ya. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama ya. Saya ulangi, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama ya. Sedangkan cuaca, jadi kalian bisa membedakan apakah yang dimaksud dengan iklim, sedangkan bawahnya adalah cuaca. Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Itulah yang membedakan apakah yang dimaksud dengan iklim dan apakah yang dimaksud dengan cuaca ya. Berikutnya, letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis ya. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun ya, dengan rata-rata tidak kurang dari 180 Celcius, yaitu sekitar 270 Celcius ya. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau ya.
Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama ya, yaitu 12 jam, dan itu dan alhamdulillah kita ada di wilayah iklim tropis itu, yaitu di negara Indonesia. Dan insyaallah Indonesia ya yang paling beruntung ya, kita menikmati malam juga 12 jam, siang juga 12 jam ya. Kemudian next berikutnya yaitu keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu iklim musim ya. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu ya. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali ya. Yang pertama iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi pula. Ingat itu ya, wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi pasti juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian yang dua yaitu iklim panas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis ya. Karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan ya. Kalau sering kita lihat akhir-akhir ini bahwa kalau dulu biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali, untuk beberapa tahun terakhir ini rasa-rasanya sudah terjadi perubahan ya. Perubahannya tidak 6 bulan sekali, bahkan insidental. Belum waktunya hujan sudah musim hujan. Kadang-kadang sudah waktunya kemarau masih juga musim hujan ya. Ini untuk pengetahuan saja buat kalian bahwa apakah yang dimaksud dengan iklim laut, apakah yang dimaksud dengan iklim panas ya. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora fauna ya. Keragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika ya. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 ya. Ini ya sekarang ya. Terdiri atas burung, reptil, mamalia dan kupu-kupu. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia ya, seperti iklimnya. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di Indonesia ya. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara dan angin ya. Karena iklim kita iklim tropis, alhamdulillah jadi negara kita juga kaya baik itu flora maupun fauna ya. Kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan ya. Sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang. Karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan ya. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil ya. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna di daerah gurun ya. Kalian di situ bisa mengamati gambar peta persebaran fauna yang ada di Indonesia ya. Di situ terdapat beberapa gambar hewan ya. Di situ ada gambar ada badak, ada banyak sekali hewan di situ. Kalian bisa mengamati, itu merupakan persebaran fauna yang ada di Indonesia ya. Berikutnya di sini disajikan juga persebaran flora yang ada di Indonesia ya. Secara garis besar persebaran flora di Indonesia itu dibagi menjadi 2, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australia ya. Kalau Indo-Malayan itu meliputi kawasan Indonesia bagian barat ya, disebut Indo-Malayan karena meliputi kawasan Indonesia bagian barat
Indonesia bagian barat yang mana saja? Di situ ada Kalimantan, Sumatera, Jawa dan Bali ya. Sedangkan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu ada Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Kemudian karakteristiknya ya, jadi karakteristik dari flora itu dari Indo-Malayan dan Indo-Australia juga pasti berbeda ya. Kalau di Indo-Malayan karakteristik floranya adalah yang pertama jenis meranti-merantian sangat banyak ya. Kemudian yang kedua terdapat berbagai jenis rotan ya. Ketiga tidak terdapat hutan kayu putih. Keempat, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya ya. Yang kelima, jenis anggrek sedikit juga jumlahnya. Yang keenam, terdapat berbagai jenis nangka. Ketujuh, tidak banyak tumbuhan sagu ya. Berikutnya yaitu karakteristik dari Indo-Australian. Yang pertama yaitu jenis meranti-merantian hanya sedikit ya. Kalau tadi di Indo-Malayan meranti-merantiannya sangat banyak, tetapi kalau di Indo-Australian jenis meranti-merantiannya hanya sedikit ya. Tidak terdapat berbagai jenis rotan ya. Rotannya jadi terbatas. Kemudian yang ketiga terdapat hutan kayu putih ya. Yang keempat terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa ya, yang mungkin kalian sudah kenal tumbuhan matoa, buahnya yang enak itu ya. Kemudian yang kelima jenis anggreknya banyak ya, jadi terdapat jenis anggrek yang banyak. Yang keenam tidak terdapat jenis nangka. Yang ketujuh banyak terdapat tumbuhan sagu ya. Demikian tadi informasi penjelasan singkat mengenai persebaran flora dan jenisnya yang ada di Indonesia. Di sampingnya yaitu persebaran fauna Indonesia bagian barat atau biasanya disebut dengan tipe asiatis. Kemudian fauna Indonesia bagian tengah yang disebut juga dengan tipe peralihan, dan fauna Indonesia bagian timur yang disebut juga dengan tipe Australiatik ya. Kalian biasa membaca keterangan yang ada di gambar itu di buku kalian, di buku tema kalian ya, untuk menambah ilmu pengetahuan yang bisa kalian baca dari buku tema ya. Baik anak-anak, demikian tadi materi singkat, pembelajaran singkat kali ini ya. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Saya harap kalian mengerti semua ya apa yang Ibu jelaskan. Semoga pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya kalian juga tetap semangat ya. Saya ulangi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.